Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Nurul Fadila dari SD Nurung Bambu sebagai guru pamong dan Ibu Karyati sebagai dosen pembimbing lapangan. Kami akan mempraktikkan mentoring PPL. Setelah tadi Bu Mega melaksanakan pembelajaran, bagaimana di kelas? Apakah ada kendala? Begini Bu, saya merasa gagal karena pembelajaran yang sudah saya buat itu tidak terlaksana karena anak-anak ini tidak fokus, terus masih banyak anak-anak yang lebih memilih bermain bersama teman-temannya ketimbang memperhatikan saya ketika sedang mengajar. Oh begitu, ya tidak ada yang langsung berhasil ya Bu Mega, pasti setiap guru pernah mengalaminya. Coba ceritakan hal yang paling membuat Bu Mega merasa kesulitan. Tadi saya sudah menggunakan berbagai metode supaya pembelajaran itu lebih aktif, lebih menyenangkan, akan tetapi anak-anak tetap memilih main-main, tetap memilih bercanda bersama teman-temannya. Jadi saya merasa gagal dan saya bingung harus bagaimana lagi Bu. Oh seperti itu. Sepertinya kita membutuhkan pendekatan yang berbeda. Mari kita analisis bersama bagaimana jika Bu Mega menyiapkan pembelajaran yang lebih kreatif dan juga inovatif. Contohnya dengan Bu Mega bisa awal melaksanakan case breaking, terus dengan adanya media pembelajaran yang menarik, itu bisa membuat anak lebih fokus dan juga dia tidak mengganggu ataupun tidak mengobrol, gitu, ya. Kebetulan Ibu DPL datang. Bu, ini Ibu ada kendala yang dialami oleh Bu Mega dan ada juga yang harus kita diskusikan bersama. Kendala apa saja yang dihadapi Bu Mega? Saya merasa berat sekali Bu. Tadi saya sudah melaksanakan praktik mengajar, akan tetapi rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan tidak berhasil. Anak-anaknya tidak fokus, masih bermain-main bersama teman-temannya Bu. Iya, itu masalah yang wajar ya, yang kita hadapi di dalam kenyataan kita PPL. Karena teori itu lebih mudah daripada kenyataannya ya. Teori itu kita di kampus kan sudah mumpuni, sudah hafal, tapi realitanya tuh susah menerapkannya ya. Makanya ayo kita diskusikan bagaimana untuk pemecahan masalah ini. Udah disampaikan Bu Debbie? Sudah. Ya, tadi Bu Debbie sudah menyampaikan saya harus lebih kreatif, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana Bu. Ya Bu Mega bukan berarti harus kurang kreatif, tapi harus juga adaptasi ya, karena kita kan di kelas tuh berbagai macam karakter. Kalau seandainya di kelas ada 40 siswa, berarti karakternya ada 40 siswa ya. Bu Mega udah baik itu, tapi mari kita cari solusinya ya, begitu kan Bu Debbie? Ya betul Bu. Saya rasa Bu Mega sudah cukup baik ketika tadi mengajar, hanya saja pendekatannya yang perlu disesuaikan. Menurut saya menurut Ibu adakah saran dan teori yang bisa kita gabungkan dengan ketika praktik mengajar ini? Tentu saja kita harus kepada fokus ke metode pembelajaran yang kreatif, yaitu diantaranya materi tentang diferensiasi dan instruksi ya. Kita tidak bisa menyamaratakan semua siswa ya, karena seperti tadi kan siswa itu berbagai macam karakter ya. Mari kita rancang ulang rencana pembelajaran dengan kegiatan yang lebih interaktif ya, sesuai dengan minat, bakat, dan karakter siswa itu sendiri. Ya, tidak bagus Ibu Bu Mega, kita bisa mulai dengan membuat kuis interaktif di awal pembelajaran untuk menarik perhatian mereka. Terus juga kita menggunakan alat peraga sederhana yang bisa dipegang oleh langsung muridnya. Jadi anak kalau masing-masing memegang alat peraga kan pasti dia fokus pada alat peraga itu. Jadi tidak ada yang bercanda. Jadi saya tidak perlu memaksakan metode yang sama untuk semua anak ya Bu? Ya betul ya, karena mentoring itu bukan hanya untuk memberi arahan, tapi dia juga harus berkolaborasi ya di situ antara mahasiswa,
guru pamongnya dan dosen pembimbingnya gitu. Mari kita bersama-sama untuk menemukan cara yang paling cocok ya, bukan hanya untuk mengikuti aturan saja. Gitu. Ya, berarti kita harus menerapkan berbagai metode, jangan hanya satu metode saja. Ya, betul. Dan kita juga harus mengenali karakteristik setiap peserta didik ya Bu, supaya Iya, metode yang kita gunakan bisa tersampaikan, pembelajaran pun jadi lebih aktif dan menarik. Ya betul. Jadi intinya kita dalam menyampaikan pembelajaran itu tidak hanya menggunakan satu metode saja, tapi dengan beberapa metode, yaitu sesuai dengan karakteristik siswanya supaya pembelajaran kita itu dapat tercapai. Baiklah, untuk selanjutnya kita bicarakan di siklus kedua. Baik Gitu. Ibu, terima Ya. kasih banyak untuk arahannya Bu. Sama-sama. Ya. Selamat belajar lagi, berjuang untuk menuju kesuksesan. Ya, terima kasih Ibu.